Kembali bersama Alwi Shihab dalam DBS To The Point. Pak Alwi, saya tidak punya kata yang tepat melukiskan tentang kegembiraan dan perasaan senang ketika menang dalam bulan puasa. Tapi yang bisa saya saksikan adalah bagaimana rasa perasaan ini. Ada perasaan individual atau personal tentang kemenangan, tapi juga ada rasa perasaan secara sosial atau komunal, kita menang dan memenangkan sebuah fase setelah bulan puasa. Saya minta Pak Alwi mendeskripsikan ini. Ya, saya kira di Indonesia khususnya kita merasakan bahwa hari Lebaran Idul Fitri bukan saja milik umat Islam. Itu betul. Idul Fitri juga dirayakan dalam skala tertentu oleh saudara-saudara kita non-Muslim. Betul. Antara lain dengan saling berkunjung. Mereka yang non-Muslim merasakan bahwa umat Islam sedang merayakan Idul Fitri. Mereka ikut merayakan dalam arti memberi selamat, mengirim kue. Pak Alwi, saya jeda sebentar. Rasanya ada respek yang luar biasa dari umat Kristen terhadap pelaksanaan puasa. Saya kira Pak Alwi tahu bagaimana Paus entah Benediktus ke-16 maupun Fransiskus sekarang selalu menyampaikan ucapan selamat berpuasa. Karena artinya ini sebuah hal yang juga respectful atas sebuah kemenangan, atas sebuah pengendalian hawa nafsu, bukan? Saya kira demikianlah halnya seharusnya antar pemuka-pemuka agama saling menghormati hari raya yang dirayakan oleh agama yang temannya atau saudaranya. Syekhul Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar juga mengucapkan selamat Natal kepada Paus pada saat Christmas. Dari itu ini yang harus kita bangun di Indonesia. Jangan kita merasa bahwa perayaan ini khusus untuk umat Islam. Betul, umat Islam yang merasakan puasa dan merasakan kemenangan itu mudah-mudahan merasakan perubahan dalam jiwanya. Tetapi saudara-saudara kita umat Kristiani dan umat Buddha dan lain-lainnya juga ikut merayakan dan ikut menginginkan bahwa kemenangan ini juga mereka bisa dapatkan sedikit dari pancaran saudara-saudaranya Muslim. Dari itu sebenarnya kita harus tahu inti agama itu apa. Inti agama kata Nabi Muhammad SAW, ad-din al-mu'amalah. Agama adalah interaksi positif. Jadi agama bukan ditentukan keberagamaan seseorang oleh banyaknya dia salat, banyaknya dia sedekah. Betul, itu adalah pertanda. Tetapi inti menurut Nabi adalah bagaimana Anda berinteraksi dengan sesama Anda. Dan tidak dikatakan dengan Muslim saja, tetapi dengan non-Muslim kita harus berinteraksi positif. Dari itu tiap hari Natal Al-Azhar mengajarkan kita untuk bersama-sama merayakan dalam pengertian kita mengucapkan selamat. Karena apa? Karena itu adalah inti hubungan harmonis antara sesama manusia. Nabi juga mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menghormati tetangganya. Dia tidak mengatakan tetangga Muslim, tetangganya. Tetangga itu berarti apa? Apakah dia Kristen, apa dia Buddha? Tetangga artinya di luar rumahnya, di luar lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, tetangga itu luas. Nah, Prof, makanya saya ingin lebih jauh tentang ini. Saya termasuk yang merasa berbahagia berada di bumi Indonesia ini karena ada saat atau momentum di mana kemudian kita direkatkan oleh perayaan, oleh Hari Raya Lebaran yang kemudian menjadi milik kita semua. Berbahagia betul kita sebagai bangsa tentang ini. Prof melihat soal aspek komunal atau aspek sosial dari Lebaran itu seperti apa sekarang untuk kemudian menyatukan kita sebagai sebuah bangsa? Kita lihat saja mudik ini, Pak. Tidak semuanya dilakukan oleh orang Islam. Itu betul. Ya. Karena apa? Karena terkadang ada orang non-Muslim yang mau menjenguk orang tuanya, yang kebetulan Muslim. Itu
banyak hal terjadi. Dan juga lingkungannya. Dia ingin kembali kepada lingkungan asalnya dan dia mudik. Dan ini bukan fenomena umat Islam. Kebetulan mayoritas kita Muslim, maka kita lihat seakan-akan ini adalah kan mudik itu kembali ke rumah, pulang ke kampung, pulang ke orang tua. Dan yang begini adalah perasaan umum bagi setiap orang apapun agamanya untuk kemudian bisa pulang, bukan? Betul. Jadi memang kalau Prof mengatakan bukan fenomena orang Islam saja dan bahkan sebagian besar orang yang bukan Islam ikut, sebetulnya sebagian besar ikut karena itu menikmati soal pulang tadi itu, kemudian bertemu dengan orang tua, bersilaturahmi. Ini sebuah ajaran kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang diwariskan oleh Islam dalam kebudayaan kita di Indonesia untuk kemudian bisa diikuti oleh banyak orang, Prof. Karena memang diharapkan pada bulan puasa setelah selesai kita saling maaf memaafkan. Kita sebagai anak itu diwajibkan memohon maaf kepada orang tua kita. Pada umumnya yang di Jakarta ini biasa yang mudik, orang tuanya, saudaranya, omnya itu kan berada di kampung asalnya. Sehingga ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mudik, untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar. Itu betul. Mungkin keluarga kecilnya ada di Jakarta, tetapi keluarga besar itu ada. Bahkan saudara-saudaranya mungkin lebih banyak di tempat mudik itu, tempat asalnya daripada berada di sini. Dari itu salah satu ciri daripada hari raya ini adalah saling maaf memaafkan. Dianjurkan oleh Al-Quran. Kamu tidak ingin memaafkan sesamamu. Kamu tidak ingin memberi kelapangan dada kepada sesamamu. Tidakkah kamu ingin Tuhan memaafkan dosa-dosa kamu? Artinya apa? Anjuran untuk kita saling maaf memaafkan. Suami istri, anak kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang pernah kita sakiti. Ini kesempatan yang paling baik. Kita tidak merasa malu untuk menelpon, oh saya ada kekeliruan, kekhilafan, mohon maaf lahir dan batin. Pada saat-saat kita menunaikan salat Id dan seterusnya, kita punya tradisi yang luar biasa. Halal bihalal. Halal bihalal dirayakan oleh semua warga. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya merayakan halal bihalal dalam rangka merekatkan bangsa kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Prof, bahwa memaafkan atau mengampuni itu punya kuasa untuk menyembuhkan, bukan? Iya, betul, Pak. Menyembuhkan diri kita dan menyembuhkan mungkin masyarakat kita. Begini, Pak, kenapa orang kelihatan cerah mukanya? Kenapa kelihatan awet muda? Kenapa kelihatan senang, gembira? Karena dia tidak punya musuh. Kesempatan bulan Idul Fitri ini adalah kita menjadikan kehidupan kita zero enemy. Zero enemy. Ya, dan sebanyak-banyaknya teman. Itu yang anjuran Nabi yang dikatakan bahwa bersilaturahmilah. Bersilaturahmi bukan sesama muslim saja, bersilaturahmi dengan sesama manusia, karena itu akan memanjangkan umur, karena mengurangi stres, mengurangi penyakit, jiwa kita cerah, muka kita berseri. Karena apa? Karena kita saling memaafkan. Reconcile, betul. Dan jangan kita saling menghujat, jangan saling mencari kesalahan orang, jangan mencari kekurangan orang, karena kita semuanya juga manusia yang kurang. Ada pepatah mengatakan, kalau Anda punya telunjuk bisa menunjuk kekurangan orang, yakinlah yang engkau tunjuk itu punya 9 jari untuk menunjuk kekurangan dan